Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Hardi Cantika. Kali ini saya perwakilan kelompok 5 untuk menjelaskan tentang proposal IoT yang berjudul Sistem Keamanan Pintu Menggunakan Sensor Red Switch dengan Notifikasi Telegram. Langsung saja. Anggota kelompok, yaitu di sini saya sendiri perwakilannya, yaitu Dinda Hardi Cantika Azhar dengan nomor induk mahasiswa 2102105020086. Nah, adapun table of contents, yaitu yang pertama di sini saya akan menjelaskan pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode pelaksanaan. Nah, di bab 1 pendahuluan ini latar belakang pada perancangan alat ini yaitu kebutuhan akan keamanan rumah atau gedung menjadi semakin penting di masa kini. Pintu yang terbuka tanpa pengawasan dapat mengundang risiko keamanan bagi penghuni maupun barang-barang berharga yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, sistem keamanan pintu yang dapat mendeteksi dan memberikan notifikasi ke pemilik rumah atau pengawas keamanan jika pintu terbuka tanpa izin menjadi solusi yang efektif. Dan pengguna teknologi sensor dan aplikasi pesan instan dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan keamanan rumah atau gedung dengan mengurangi risiko kejahatan dan pencurian. Selain itu, notifikasi telegram yang cepat dan mudah juga dapat membantu mengurangi kerugian yang mungkin terjadi akibat pencurian atau kejahatan. Dengan demikian, sistem ini dapat memberikan rasa aman bagi penghuni rumah atau gedung. Nah, adapun rumusan masalah pada pembuatan alat ini, yaitu bagaimana cara merancang sistem keamanan pintu menggunakan sensor red switch dengan notifikasi telegram. Yang kedua, apa sih saja komponen-komponen yang dibutuhkan dalam sistem keamanan pintu menggunakan sensor red switch dengan notifikasi telegram. Yang ketiga, bagaimana cara memprogram microcontroller sebagai otak pengendali dalam sistem keamanan pintu menggunakan sensor red switch dengan notifikasi telegram. Dan yang keempat, bagaimana cara mengintegrasikan sistem keamanan pintu dengan notifikasi telegram agar notifikasi dapat dikirimkan dengan cepat dan langsung ke pemilik rumah atau pengawas keamanan. Dan yang terakhir, bagaimana efektivitas dan efisiensi sistem keamanan pintu menggunakan sensor red switch. Berikutnya, adapun tujuan dari alat ini yakni yang pertama, merancang dan mengembangkan sistem keamanan pintu yang menggunakan sensor red switch dengan notifikasi telegram. Yang kedua, meningkatkan keamanan rumah atau gedung dengan memasang sistem keamanan pintu yang efektif dan efisien. Yang ketiga, membuat sistem keamanan pintu yang mudah dipasang dan dikonfigurasi oleh pengguna. Yang keempat, mengoptimalkan penggunaan teknologi sensor red switch dan notifikasi telegram untuk memberikan solusi keamanan yang inovatif. Dan yang terakhir, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memasang sistem keamanan pintu pada rumah atau gedung untuk mengurangi risiko kejahatan dan tindakan kriminal. Adapun manfaat dari pembuatan alat ini yaitu pertama, meningkatkan keamanan rumah atau gedung dengan memperbaiki sistem keamanan yang sudah ada dan memberikan notifikasi secara real time kepada pengguna jika pintu terbuka tanpa izin. Berikutnya, mengurangi risiko kejahatan dan tindakan kriminal seperti pencurian, perampokan, atau pengintaian. Berikutnya, memudahkan pengguna dalam memonitor keadaan pintu rumah atau gedung dengan mendapatkan notifikasi langsung di perangkat ponsel atau komputer. Selanjutnya, yaitu memberikan solusi keamanan yang inovatif dan efektif dengan menggunakan teknologi sensor red switch dengan notifikasi telegram. Berikutnya, manfaatnya yaitu memberikan kepercayaan dan rasa aman bagi penghuni rumah atau gedung sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas. Berikutnya yaitu memperbaiki citra perusahaan atau organisasi yang memasang sistem keamanan pintu yang inovatif dan modern. Dan yang terakhir, manfaatnya sebagai menjadi contoh positif bagi masyarakat tentang pentingnya memasang sistem keamanan pintu pada rumah atau gedung untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan hidup. Adapun luarannya, yaitu luaran dari proyek ini yaitu laporan akhir, prototipe sistem keamanan pintu menggunakan sensor red switch dengan notifikasi telegram, publikasi media cetak atau media online. Nah, di materi selanjutnya saya akan menjelaskan tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ini ada beberapa alat yang akan dipakai untuk membuat rancangan alat sistem keamanan ini.
Yang pertama, alat yang digunakan pertama yaitu node MCU ESP8266. Node MCU adalah microcontroller yang sudah dilengkapi dengan modul Wi-Fi ESP8266 di dalamnya. Jadi, node MCU ini sama seperti Arduino, tapi kelebihannya sudah memiliki. Node MCU juga bisa diprogram menggunakan Arduino IDE, software yang digunakan untuk memprogram buat Arduino. Yang alat berikutnya yaitu Kalia Harris. Reed switch secara umum merupakan sensor elektrik yang dioperasikan dengan memanfaatkan medan magnet sebagai pengubah kondisinya, atau secara ringkas disebut sensor magnet karena akan aktif jika terkena lempengan magnet. Berikutnya ada lampu LED atau yang biasa panjangannya Lighting Emitting Diode atau sering disingkat dengan LED, yaitu komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju. LED merupakan keluarga dioda yang terbuat dari bahan semikonduktor. Alat berikutnya yaitu buzzer. Buzzer elektronika adalah sebuah komponen elektronika yang dapat menghasilkan getaran suara berupa gelombang bunyi. Buzzer elektronika ini dapat menghasilkan getaran suara ketika diberikan sejumlah tegangan listrik dengan taraf tertentu sesuai dengan bentuk dan ukuran buzzer elektronika itu sendiri. Berikutnya aplikasi Telegram. Nah, aplikasi ini sangat membantu karena aplikasi pesan instan multiplatform berbasis cloud yang gratis dan bersifat nirlaba. Aplikasi Telegram ini banyak tersedia untuk beragam sistem operasi seperti Android, iOS, Windows Phone, Ubuntu Touch, serta perangkat komputer seperti Windows, macOS, dan Linux. Dengan Telegram, pengguna dapat saling berkirim pesan teks, foto, video, audio, dokumen, stiker, dan beragam tipe berkas lainnya. Nah, yang terakhir yaitu metode pelaksanaan. Tahap ini yaitu pertama, di sini saya akan menjelaskan flowchart dan yaitu tahap perancangan alat ini. Yang pertama, kita akan memulai untuk merancang alat ini, lalu disiapkan bahan. Nah, di tahap penyiapan bahan ini kita akan merancang alatnya. Dan setelah itu kita akan menyempurnakan data dan linear. Setelah itu alatnya dirancang lagi, lalu diproses. Setelah alatnya jadi, lalu diproses, kemudian kita melakukan uji coba. Nah, di uji coba ini kita dapat mengetahui alat yang kita buat itu apakah dia berhasil atau tidak. Nah, terakhir finalisasi dan penyempurnaan alat. Setelah itu alat dapat digunakan dan dimanfaatkan kepada masyarakat. Nah, adapun identifikasi masalah pada laporan ini yaitu pada proyek ini, yaitu pada tahap ini dilakukan identifikasi terhadap permasalahan yang terjadi. Permasalahan yang telah diidentifikasi adalah permasalahan yang telah dituangkan pada latar belakang. Nah, berikutnya yaitu pengumpulan data dan literatur. Pengumpulan literatur yang mendukung pelaksanaan dilakukan pada tahap ini. Literatur diambil dari buku, jurnal, maupun dari internet, serta sumber-sumber lainnya. Nah, ketiga, perancangan alat. Perancangan alat ini yaitu pembuatan desain perangkat keras, yaitu desain skematik, elektrik, dan mekanik. Pembuatan daftar material, menghubungkan sistem keamanan dengan aplikasi Telegram. Berikutnya produksi alat, yaitu membeli komponen dan peralatan, dan produksi perangkat keras, yaitu pembuatan jalur rangkaian dan pemasangan alat serta menghubungkan seluruh komponen utama dan kemudian menghubungkan ke aplikasi Instagram. Dan berikutnya uji coba lalu dianalisis. Di tahap ini dilakukan pengujian alat yang telah dibuat guna untuk memperbaiki kekurangan yang ada dan melakukan optimasi perangkat. Nah, setelah itu finalisasi dan penyempurnaan alat. Pada tahap ini dilakukan perbaikan dan penyempurnaan desain dan kinerja alat sesuai dengan hasil analisis yang bertujuan untuk menjadikan alat sistem keamanan pintu menggunakan sensor Reed switch dengan notifikasi Telegram kita dapat aplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Nah, terakhir penerapan. Penggunaan alat sistem keamanan pintu menggunakan sensor Reed switch dengan notifikasi Telegram yang telah dibuat selanjutnya akan diterapkan pada rumah masyarakat. Kemudian kami akan meminta saran dan umpan balik atau feedback dari masyarakat pengguna. Setelah itu akan dilakukan evaluasi dari saran dan umpan balik yang diperoleh dari pengguna. Baik, itulah tadi hasil presentasi proposal project kelompok kami. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.